Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi di live streaming dan podcast bantennews.co.id bersama finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Nah, saya sudah tidak sendiri di sini, ada dua finalis dari finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Di sebelah kiri saya ada Bagus. Oke, ada Bagus, kemudian ada Hasti Prastianingsih. Panggilannya? Hasti aja ya. Iya, jangan panjang-panjang, saya lupa saya. Baik, teman-teman, Bagus dan Hasti nanti kita akan ajak ngobrol tentang wawasan umum soal kebantenan dan bagaimana ceritanya mereka bisa lolos menjadi seorang finalis. Nah, saya kasih kesempatan dulu. Biasanya kalau di podcast ini masing-masing finalis memperkenalkan diri dengan 3 bahasa Indonesia, bahasa ibu. Nah, bahasa ibunya kebetulan sama nih, dari Jawa ya. Dan bahasa Inggris. Saya mulai dari Bagus dulu deh. Oke, silakan Gus. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Hadiartanto. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya sudah memasuki semester 7. Saya saat ini juga berusia 21 tahun. Rumah saya di Perumahan Taman Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hobi saya menulis dan bermain game tentunya, sebagai sesama seorang cowok gitu. Nah, terus juga saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara yang ada di keluarga saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya bahasa Jawa ya? Ya, bahasa Jawa. Perkenalkan, nama kulo Bagus Hadiartanto. Kulo merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Sedulur kulo namanya Raden Satriotomo dan yang satunya Raden Roro Putri Utami. Kulo saniki berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Umur kulo saniki sampun 20 siji. Kulo lahir wonten neng Tangerang 12 Agustus 1999. Matur nuwun, teman. Oke. Bahasa Inggris? Hello everyone, my name is Bagus Hadiartanto. I live at Taman Cibodas, Tangerang City, Banten. I studied at Muhammadiyah Tangerang University. I am 21 years old. I was born at Tangerang 12 August 1999. My hobby is writing and playing some game. Thank you. Oke, itu bagus ya. Ya, sekarang ke Hasti nih. Hasti, silakan Hasti memperkenalkan diri. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Hasti Prastianingsih, bisa dipanggil Hasti. Saya lahir di Tangerang pada tanggal 26 April 1999. Saya tinggal di Tangerang, tepatnya di Jalan Walet 1, nomor 25, Pondok Sejahtera, Kota Baru. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya kira cukup. Selamat siang. Nah, dalam bahasa ibu. Bahasa ibu. Sugeng siang, kulo badhe nepangaken diri. Asma kulo Hasti Prastianingsih, saged dipun panggil Hasti. Kulo lahir wonten Tangerang tanggal 26 April 1999. Kulo manggen wonten Tangerang, wonten Jalan Walet Setunggal, nomor selangkung, Pondok Sejahtera, Kota Baru. Kulo kuliah wonten Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kulo kinten cekap semanten, matur sembah nuwun. Bahasa Inggris kan. Hello, good afternoon. I'd like to introduce myself. My name is Hasti Prastianingsih and you can call me Hasti. I was born in Tangerang. I was born on April 26, 1999. So I'm 21 years old now. I live in Tangerang. I live on Walet 1 Street, number 25, Pondok Sejahtera, Kota Baru. And I'm a college on Muhammadiyah Tangerang University, and I think it's enough for now. Thanks for attention and good afternoon. Baik, oke. Nah, itu 3 bahasa perkenalan dari masing-masing finalis. Nah, sekarang saya mau ngobrol santai nih. Jangan terlalu tegang ya. Jangan terlalu tegang. Di sini tidak ada dewan juri. Yang ada adalah operator, Pak Kijing. Baik, untuk Bagus dulu nih. Bagus kemarin kan, Bagus dan Hasti ya. Kemarin
sebelumnya, bukan kemarin, sebelumnya sudah menyerahkan karya tulis dan karya digital berupa video ya. Ya, betul. Oke. Nah, dari 2 karya itu kemudian kalian berdua lolos menjadi finalis. Nah, saya mau tahu dulu dari Bagus nih, karya tulis apa yang Bagus serahkan ke panitia sampai panitia kemudian memutuskan Bagus lolos di final sebagai finalis. Apa karya tulisnya waktu Kalau itu? misalkan esai saya berjudul Tantangan bagi Duta Bahasa dalam Memartabatkan Bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, terus isinya itu tentang bagaimana sih peran duta bahasa secara aktif dalam memartabatkan bahasa Indonesia, khususnya itu di era milenial saat ini, atau bagi sekarang kan kalangan muda atau kaum milenial kan lebih sering atau menggunakan bahasa gaul, bahasa asing. Nah, terus juga secara tidak langsung itu juga menggeser eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri gitu loh. Oke. Nah, terus saya ingin menulis esai dan alhamdulillah lolos. Nah, itu tantangan bagi duta bahasa itu seperti apa? Sebagai salah satu pelopor dari Trigata Kebahasaan, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah serta menguasai bahasa asing. Bagaimana tantangan bagi duta bahasa dan peran aktifnya dalam memartabatkan bahasa Indonesia, khususnya di era milenial saat ini. Oke, baik. Nah, tadi Bagus menyebut bahwa lebih memartabatkan bahasa Indonesia. Iya. Nah, di tengah masyarakat kita, terutama anak-anak muda, Iya. bahasa Indonesia itu masih dicitrakan sebagai bahasa yang kurang dalam tanda kutip ya, kurang gaul, kurang fleksibel digunakan. Nah, tanggapannya terhadap fenomena semacam itu seperti apa, Gus? Kalau saya melihat dari fenomena yang ada di sekitar lingkungan saya, terutama di lingkungan kampus atau di lingkungan saya tinggal, itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang itu memang mereka menggunakan bahasa Indonesia, namun diselipkan beberapa kosakata bahasa gaul, seperti contohnya itu ada alay atau gaptek atau apapun lah itu contohnya. Tentu saja itu kan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan terus juga membuat bahasa Indonesia itu, jadi mereka itu tidak tahu ada bahasa Indonesianya dalam bahasa gaul tersebut. Jadi mereka itu lebih sering menggunakan bahasa gaul tersebut sehari-hari, dan terus juga munculnya bahasa-bahasa asing. Nah, terus juga mereka mencampur adukan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Tentu saja kan itu menyalahkan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam konteks ini Gus, penggunaan ya, dalam konteks penggunaan kan bahasa Indonesia ini tidak sekaku apa yang kita pikirkan. Jadi ada dalam konteks pergaulan misalnya kan ada ada varian atau gaya bahasa pergaulan, gaya bahasa tulis, gaya bahasa yang lain-lain ya. Nah, ini kan apakah bahasa Indonesia itu supaya lebih bermartabat tadi tetap mempertahankan kaidah-kaidah yang kaku semacam itu, atau menyesuaikan dengan konteks lawan bicara kita. Betul. Karena kan tidak mungkin misalnya saya berbicara dalam konteks keseharian terlalu menggunakan bahasa Indonesia yang begitu formal gitu ya, ragam formal ya. Seperti apa Gus tanggapannya? Nah, kalau misalkan menurut saya sih memang dalam penggunaan bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi, tentu saja. Ketika kita berada di situasi formal, tentu saja kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah. Dan tentu saja ketika kita bercakap sehari-hari dengan teman sebaya atau dengan lingkungan sekitar, itu boleh saja menggunakan varian bahasa yang lain seperti bahasa asing kalau mereka mengerti artinya, atau bahasa gaul kalau mereka mengerti artinya juga. Namun kan pada saat ini bahasa Indonesia itu yang benar itu tidak harus kaku, maksudnya itu memang mereka dapat menggunakan varian bahasa yang lain, namun pada kenyataannya saat ini mereka itu sering tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang tepat ketika mereka menggunakan bahasa gaul. Seperti contoh di lingkungan kampus saya itu mereka ada yang berbicara dengan dosen dengan menggunakan bahasa gaul. Nah, tentu saja kan mereka itu dalam situasi formal di lingkungan kuliah atau kampus atau tempat pendidikan itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja ketika kita sedang bercakap dengan teman sebaya atau yang mengerti arti dari bahasa yang kita gunakan, tentu saja itu boleh digunakan. Namun ketika kita menggunakan itu dalam situasi yang tidak tepat, tentu saja itu kan akan membuat jika orang itu tersebut tidak tahu artinya, kan mungkin saja bakal dianggap tidak sopan, atau mungkin saja mereka juga sulit mengetahui apa sih ini artinya atau maksudnya ini seperti apa gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namun juga pada saat ini yang lebih mengkhawatirkan itu masyarakat
terutama kaum milenial itu suka tidak tahu tempat dan situasinya itu dalam menggunakan varian bahasa yang lain seperti itu. Baik, nih Hasti udah nggak sabar mau tanya nih. Sebentar ya Hasti ya. Siap. Saya mau kulik dulu nih, bagus nih. Baik, soal tadi kesesuaian antara konteks penggunaan tadi ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul yang ada di masyarakat kita. Nah, soal bahasa ada unsur bahasa asing misalnya dalam bentuk alih kode atau campur kode kan. Kalian sempat ya, belajar itu kan, bilingualisme dalam praktik kehidupan berbahasa sehari-hari. Ini kan ada salah satu ahli bahasa, misalnya Remy Selado ya. Remy Selado ini dia menyebut bahwa generasi hari ini itu cenderung menggunakan bahasa itu setengah-setengah. Disebut bahasa Indonesia juga ada unsur bahasa asing di situ. Diselipin bahasa ya, ada selipan bahasa asing di situ. Di sisi lain penggunaan bahasa asing juga setengah-setengah karena ketika diajak berbicara komunikasi dalam bahasa asing mereka kewalahan di situ. Jadi setengah-setengah. Nah, tanggapan Bagus terhadap fenomena semacam itu. Kalau misalkan menurut tanggapan saya sih, seharusnya ketika kita menggunakan bahasa itu seharusnya menggunakan bahasa secara mandiri saja. Maksudnya kita hanya menggunakan satu bahasa dalam ketika kita bercakap dengan seseorang atau lawan bicara kita, karena belum tentu semuanya juga mengerti apa yang kita ucapkan. Contohnya, ketika saya bercakap kepada orang tua saya, ketika saya menggunakan bahasa gaul, belum tentu kan orang tua saya mengerti apa bahasa gaul tersebut ataupun bahasa asing tersebut. Jadi lebih baik ketika kita menggunakan bahasa dalam suatu kegiatan kita sehari-hari, ketika seharusnya kita itu menggunakan satu bahasa saja atau bahasa secara mandiri. Ketika kita menggunakan misalkan di rumah kita lebih dominan menggunakan bahasa Jawa. Ya kalau misalkan mereka lebih dominan menggunakan bahasa Jawa dan sudah mengerti bahasa Jawa, tentu saja kita harus menggunakan bahasa Jawa saja tanpa dicampur adukan atau tanpa diselipkan oleh bahasa-bahasa lain. Karena itu dapat menghambat proses komunikasi juga. Ketika itu sempat terjadi di rumah. Kalau misalkan di rumah saya sempat terjadi, karena itu juga pelakunya saya sih. Terus juga saya terbawa oleh lingkungan yang biasa menggunakan bahasa gaul gitu. Dan akhirnya mama saya nanya, kamu ngomong apa gitu. Akhirnya itu kan dapat menghambat proses komunikasi juga. Belakangan di media sosial juga kita diramaikan, ada salah satu public figure kita mengulas salah satu kata yang dianggap itu tidak pantas untuk digunakan oleh anak muda. Kata sensor. Saya mau sebutkan tapi nanti sesinya bukan di sini. Nah, itu salah satu mungkin respon publik terhadap penggunaan bahasa di tengah kita. Baik, saya ke Hasti nih. Hasti udah tidak sabar dari tadi pengen ditanya nih. Nah, Hasti, karya tulisnya apa waktu itu? Saya peran duta bahasa sebagai pelopor meningkatkan literasi masyarakat di era 4.0. Nah, apa substansi tulisannya mengenai apa, Hasti? Jadi bagaimana cara saya untuk mengajak masyarakat Indonesia itu agar memberdayakan digital gitu kan. Jadi kebanyakan masyarakat kan masih tidak memanfaatkan digital itu. Teknologi digital ya. Untuk literasi masih gimana sih? Akhirnya berita simpang siur itu mereka telan mentah-mentah gitu, tidak ditelaah baik-baik. Nah, ini berarti ada problem, kurang lebih ada problem cara mencerna informasi di situ ya. Iya. Nah, peran duta bahasa yang Hasti sebut itu lebih ke arah apa perannya ketika melihat fenomena sehari-hari, informasi itu begitu banyak, begitu melimpah dengan dunia digital hari ini, media sosial yang sedemikian banyak. Nah, peran duta bahasa seperti apa di situ? Kalau menurut saya, peran duta bahasa itu meluruskan, terus memberikan masukan, memberikan saran agar masyarakat itu lebih bijak dalam menggunakan media digital itu. Nah, sekarang kan merebaknya justru informasi itu di media sosial. Media sosial seperti kita ketahui terlalu banyak informasi di situ.
Nah, bagaimana cara memfilter tadi informasi yang begitu banyak supaya masyarakat ini kan, ya saya sepakat tadi soal apa bahwa kecakapan literasi di situ dibutuhkan untuk menyaring informasi ya. Nah sekarang yang lebih konkret itu, ketika media sosial begitu banyak, apa saluran atau medium yang digunakan seorang duta bahasa supaya begitu banyak informasi ini supaya dapat terfilter gitu. Apakah melalui pembinaan ke masyarakatnya atau dia membuat kampanye dalam tanda kutip untuk menyebarkan informasi yang benar melalui media sosial juga. Seperti apa? Kalau dari saya lebih ke kampanye dari media sosial, Kak. Oke. Jadi duta bahasa ini berperan sebagai influencer atau Ya. Pokoknya influencer. Influencer. Ya, sebagai oke. influencer untuk masyarakat tuh lebih bijak, lebih pintar mengolah informasi yang ada. Jadi masyarakat itu harus mengetahui gitu mana berita yang hoax, mana Ya. berita yang benar gitu. Ya. Masyarakat Indonesia tuh harus benar-benar harus memilah dulu. Oke. Gitu. Siap. Nah, kalau berbicara konten tadi, teman-teman kan sudah membuat konten ya? Sudah membuat konten tadi dalam rangka sosialisasi itu. Nah, saya belum lihat kontennya seperti apa. Ini selain tulisan, dua finalis ini juga menyerahkan karya digital, ya. Bentuknya video kan? Iya. Video. Boleh kasih kisi-kisi sebelum kita putarkan videonya. Kalau bagus soal apa videonya? Nah, jadi kalau misalkan saya itu waktu itu saya bertepatan di lingkungan kampus saya itu menanyakan kepada anak-anak sekitar tentang padanan istilah dalam bahasa asing ke bahasa Indonesia, apakah mereka sudah tahu atau belum gitu. Oke. Dan itu mereka lebih ke padanan kata ya? Iya, lebih ke padanan kata. Oke. Nah, mereka itu berjumlah 10 orang. Dari 10 audiens atau 10 narasumber, berapa yang bisa menjawab itu? Bisa mengetahui padanan katanya? Kalau misalkan untuk anak-anak kecil sendiri di sana kan saya itu pada rata-rata usianya itu SMP. Jadi, sasarannya SMP ini? Iya, kalau misalkan saya waktu itu SMP. Nah, jadi kalau misalkan mereka itu belum banyak yang mengetahui karena mereka itu masih terdengar secara asing bahasa-bahasa tersebut. Jadi baru tahu tentang padanan katanya. Baik, kalau Hasti? Kalau saya apa materi videonya? Kan padanan kata. Sama padanan kata ya? Tapi menggunakan metode topan. Apa itu topan? Tongkat padanan. Tongkat padanan? Iya, jadi saya memberikan satu tongkat kertas digulung. Jadi mereka saat membukanya tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Wah, saya baru tahu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Di tongkat itu sudah ditulis padanan sudah katanya? Ditulis padanannya. Jawabannya? Iya. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar, kita saksikan dulu dua video karya Hasti dan Bagus berikut ini. Halo sahabat bahasa, saya Hasti Prastianingsih, finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020, akan mensosialisasikan kebahasaan tentang padanan istilah dengan menggunakan tongkat padanan. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus ya. Sekarang saya sedang bersama Nia Mariani. Saya mahasiswa aktif Muhammad Iqbal, pelajar SMA. dan Nariati Taloka, pelajar dari SMP. Saya Dwi Karyanto sebagai mahasiswa. Dan Lucy Luciana Dewi sebagai guru bahasa Inggris. Baik, sekarang kita akan membahas tentang padanan kata dari alat elektronik. Di sini kita sudah ada 6 alat elektronik. Yang pertama adalah, kamu tahu ini apa? Mouse. Ini mouse. Mouse. Itu Mouse. Tahukah sahabat bahasa, ternyata mouse memiliki padanan kata bahasa Indonesianya loh. Silakan dibuka. Tetikus. Ya, jadi padanan kata mouse adalah tetikus. Sahabat bahasa dapat mengganti mouse dengan kata tetikus. Mari kita buat kalimatnya. Saya menggunakan tetikus di laptop saya. Baik, kita lanjut ke alat kedua. Alat kedua yaitu ini. Kamu tahu ini apa? Itu flash disk.
Flash disk. Tetapi dalam bahasa Indonesia flash disk itu memiliki padanan kata. Jangan di diska lepas. Sahabat bahasa dapat mengganti kata flash disk dan kata diska lepas. Mari kita buat kalimatnya. Kegunaan diska lepas adalah untuk menyimpan data. Lanjut ke benda yang ketiga. Kamu tahu ini apa? Speaker. Tetapi dalam bahasa Indonesia speaker ini memiliki padanan katanya juga loh. Pengeras suara. Jadi sahabat bahasa bisa menggunakan kata pengeras suara untuk menggantikan kata speaker. Mari kita buat kalimatnya. Ayah mendengarkan lagu menggunakan pengeras suara. Baik, kita lanjut ke benda yang keempat. Itu earphone. Earphone. Headset dan earphone ternyata memiliki padanan kata bahasa Indonesianya juga loh sahabat bahasa. Perangkat jemala. Padanan kata dari headset atau earphone adalah perangkat jemala. Mari kita buat kalimatnya. Saya mendengarkan musik dengan menggunakan perangkat jemala. Kita lanjut ke benda yang kelima. Power bank. Ini power bank. Padanan katanya adalah Bank daya. bank daya. Jadi Bank daya. padanan kata dari power bank adalah bank daya. Sahabat bahasa dapat Bank mengganti daya. kata power bank dengan kata bank daya. Mari kita buat kalimatnya. Saya mengisi daya ponsel menggunakan bank daya. Baik, kita lanjut ke benda terakhir yaitu benda keenam. Ini namanya mikrofon. Sebenarnya mikrofon pun juga memiliki padanan kata bahasa Indonesianya. Ini bisa. Pelantang suara. Sahabat bahasa bisa menggunakan kata pelantang suara untuk menggantikan kata mikrofon. Mari kita buat kalimatnya. Aku menyanyi dengan pelantang suara. Baik sahabat bahasa, itu tadi beberapa padanan kata tentang alat elektronik. Semoga sahabat bahasa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbincang-bincang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Bagus Adiartanto. Saya merupakan 40 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan pendidikan yang berada di daerah Cikokol, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, kenapa bisa disebut sebagai daerah pendidikan atau kawasan pendidikan? Karena di sini terdapat beberapa institusi atau beberapa sekolah yang berada di sekitar sini, seperti Universitas Negeri Tangerang, SMA Negeri 7 Tangerang, SMP Negeri 13 Kota Tangerang, SMK Pancakarya Kota Tangerang, dan beberapa sekolah lainnya. Nah, saat ini saya ingin mengetahui seberapa besarkah pengetahuan atau wawasan masyarakat di sekitar sini tentang padanan kata atau istilah asing yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penasaran? Yuk simak video. Kembali lagi bersama saya, Bagus Adiartanto. Nah, kali ini saya bersama dengan adik-adik yang berasal dari daerah Sokol. Nah, kita perkenalkan nama adik-adik itu siapa? Daya, Dapat, Amel, Fauzan, Fahmi, Marcel, Nah, itulah nama-nama dari mereka semua. Nah, kira-kira adik-adik ini umurnya pada berapa nih? Sekitaran berapa? 12 tahun ya berarti. Nah, berarti kan 12 tahun berarti kita sampai 15 tahun lah ya. Nah, kalian sudah pada tahu belum isu yang sekarang sedang beredar pada saat ini? Seperti flu, corona, dan dengar kan? Nah, kali ini saya, adik-adik biasanya berbahasa dengan menggunakan bahasa apa? Di rumah atau di sekitar? Di rumah. Saya, berarti sudah pada tahu dong bahasa Indonesia itu seperti apa, kan? Nah, ini saya ingin bertanya nih kepada adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak tentang bahasa Indonesia dari bahasa asing? Nah, selama ini lockdown,
Nah, adik-adik pernah dengar nggak kata lockdown itu seperti apa? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Di mana? Di TV atau di rumah? TV ya. Nah, tahu nggak lockdown itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Sedang cari tahu lockdown. Kalian libur di sekolah kan? Iya. Nah, itu kan karena sekarang ini kota Tangerang sedang di lockdown, artinya adik-adik itu tidak boleh keluar rumah. Nah, dan di Indonesia lockdown itu artinya karantina wilayah ada di kota Tangerang atau di Jakarta tidak boleh keluar dan masuk dari wilayah Tangerang. Itu sampai ini. Jadi kalau di takutnya ada ditangkap sama polisi kan. Nah, terus yang ketiga, kan benar-benar nggak kata panik buying. Ketika masyarakat ada virus corona nih, nah masyarakat itu kan ada panik buying kan, ketika ada di TV. Benar-benar seperti itu. Di TV, di televisi. Benar-benar nggak? Kemarin kan panik buying. Nah, jadi ketika ada virus corona ini, masyarakat itu rata-rata pada panik buying karena mereka merasa persediaan atau stok makanan mereka itu terbatas. Nah, dan ini ada situasi yang bikin panik. Nah, panik itu maksudnya itu masyarakat itu pada panik dalam situasi dan kondisi yang panik, sehingga masyarakat itu menjadi panik membeli barang sesuatu dengan jumlah yang banyak. Nah, terus yang pasti, kalian tahu dong ini apa? Yang sanitizer. Pernah dengar? Kalau bisa cuci tangan. Ya betul, alat cuci tangan. Terus ada yang lain? Pendapatnya sama. Nah, hand sanitizer itu merupakan dari bahasa Inggris. Nah, kalau dari bahasa Indonesia itu penyanitasi tangan. Sudah pada tahu belum penyanitasi tangan itu dalam bahasa Indonesia? Atau baru tahu? Baru tahu ya. Nah, jadi hand sanitizer dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan penyanitasi tangan. Nah, baiklah, terima kasih adik-adik. Maaf mengganggu waktunya, terima kasih. Saya sudah melakukan wawancara bersama dengan Dayat dan teman-temannya. Ternyata Dayat dan teman-temannya itu belum mengetahui atau baru pertama kali mendengar tentang istilah-istilah asing yang telah dipadankan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu, seharusnya mulai saat ini kita mulai mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui lebih lanjut lagi tentang kosakata istilah asing yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Dulur-dulur seprovinsi Banten, kula saking Rambu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus beremegagag ya. Tonton atau dibaca beritanya ning bantennews.co.id semengkoten saos. 2020. Nah, saya masih ditemani Bagus dan Hasti. Baik, teman-teman, tadi sudah kita saksikan dua video dari karya digital dari Hasti dan Bagus. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Bagus dan Hasti. Ini kan kalian duta bahasa Provinsi Banten nih. Nah, saya ingin tahu lebih jauh, Bagus dan Hasti. Saya mulai dari Bagus nih. Seni tradisi di Banten itu apa saja sih yang Bagus ketahui selama ini? Kalau misalkan seni tradisi di Banten itu cukup banyak ya, maksudnya beraneka ragam sekali kesenian yang di Banten. Tapi yang terkenal itu ada tari zikir saman, ada tari coket, terus juga ada debus, pencak silat. Coket tuh di Tangerang sana ya? Iya, di Tangerang. Kurang lebih beberapa ada yang mempelajari itu. Dan terus juga ada debus, pencak silat, dan masih banyak lagi sih sebenarnya kesenian khas dari Banten itu. Iya. Dari seni tradisi yang Bagus kenal soal di Banten misalnya, kan ada debus nih. Iya. Debus tuh ikonik sekali lah ya di Banten. Tradisinya kita tahu ya. Kalau yang penakut dalam tanda kutip biasanya melihat debus itu agak serem gitu ya. Nah, seperti apa Bagus melihat memang ada seni tradisi yang memang mengeksplorasi kekuatan tubuh semacam itu tuh. Tanggapannya seperti apa? Kalau misalkan untuk seni tentang kekuatan tubuh, kebetulan saya juga baru tahunya itu hanya debus dan pencak silat saja. Karena debus itu memang secara rutin
tampilkan tiap tahun di lingkungan saya untuk sekedar festival atau pertunjukan tentang debus. Nah itu tuh memang mereka sangat bagus sih untuk, jadi kan debus itu perpaduan antara seni tari dan seni musik. Nah kalau misalkan itu memang untuk kekuatan tubuh, memang debus itu ada juga yang menusuk dengan benda tajam tapi tidak terluka, ada yang makan beling, ada yang dipukul pakai batu atau apapun itulah jurus-jurusnya atau ilmunya itu. Nah itu memang sangat bagus sih. Jadi untuk kan kalau misalkan silat Banten sendiri terkenal dengan orang yang kuat-kuat gitu. Kata dosen saya seperti itu. Banten itu terkenal orang yang sangat-sangat kuat dan sakti gitu kan. Dan mungkin itu debus itu salah satu cara untuk Banten memperkenalkan ciri khas tersebut. Eksistensinya ya. Ya, eksistensi. Nah sekarang posisinya kan seni tradisi ini dia hidupnya kan di komunitas masyarakat ya. Katakanlah pertunjukan seni tradisi ini hanya bisa terjadi ketika, kalau dulu kan tradisinya itu misalnya ketika ada orang hajatan, menggelar resepsi dan lain-lain itu kan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan seremonial itu mungkin terbilang jarang lah ya. Nah kalau menurut Bagus nih seperti apa nih, karena hari ini praktisi debus itu kan sudah mulai, ya kalau generasinya itu kan sudah mulai tua mungkin, anak muda. Sementara anak muda ini kan tadi Bagus bilang lebih tertarik game online ini kan. Bagaimana cara melestarikan seni tradisi semacam ini? Nah untuk melestarikan kesenian tradisional, ini khususnya debus ya, atau yang lain? Semuanya lah ya, semuanya. Seperti tari saman dan lain-lain tadi. Kalau misalkan debus sendiri mungkin mereka generasi milenial masih takut mempelajari itu, mungkin karena mereka itu memandang stigmanya itu debus itu mengerikan gitu loh. Terus juga tempat untuk belajarnya juga masih jarang atau masih susah untuk ditemukan. Kita bisa menemukan mungkin di daerah Pandeglang atau sekitar sana gitu kan untuk belajar debus itu sendiri. Namun untuk di lingkungan saya debus untuk untuk mempelajarinya itu memang sangat sulit ditemukan. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi bahwa debus itu semakin lama semakin sedikit orang yang mempelajari atau menekuni untuk kesenian tersebut. Namun untuk kesenian seperti pencaksilat atau tari saman dan lain sebagainya itu di lingkungan saya kebetulan ada perguruan silat. Ada ya? Iya, ada namanya satu di dekat rumah saya. Nah itu memang mereka masih rutin untuk melaksanakan latihan setiap 2 minggu sekali, setiap malam Kamis dan malam Minggu. Itu memang masih banyak anak muda dan orang tua yang mempelajari dan menekuni pencaksilat tersebut. Oke. Baik, saya koreksi tadi soal tari. Kalau tari saman itu bukan dari Banten ya? Bukan, itu saman tuh Aceh ya? Saman, iya. Zikir saman ya, zikir saman. Kalau di Banten itu ada tari kreasi namanya Wali Jamaliha, tari pembuka seperti itu ya. Nah baik, kalau tadi seni tradisi, nah saya ke Hasti. Kalau Hasti biasanya kalau perempuan biasanya hobi kuliner nih. Nah, kuliner apa saja yang Hasti ketahui yang khas banget di daerah kita? Laksa pastinya. Laksa ya? Ya itu khas Tangerang. Ada gipang. Gipang, Ya, oke. Gipang. Sate bandeng. Sate bandeng, oke. Gipang itu Tangerang ada ya? Tangerang ada ya? Ada. Oke. Makanan dari kecil Kak. Oh, makanan kecil. Bisa buatnya Gipang? Belum bisa. Belum bisa, cuma bisa makan aja ya. Baik. Seni tradisi. Nah kalau kalian ini kan di kampus juga terlibat di unit kegiatan mahasiswa ya? Iya. Oke, saya mau tanya nih ke Hasti dulu. UKM apa? Pramuka sama jurnalis. Jurnalistik ada di sana? Iya. Oke, 2 itu ya? Iya 2 itu. Kenapa memilih 2 itu? Yang pertama pramuka emang saya dari SMP di bidang pramuka. Dari SMP bukan playgroup? Dari SD Terlalu sih kecil ya? sebenarnya Kak. Kemudian jurnalis, saya tertarik Dunia menulis jurnalis, tentang oke. kan di situ kita menulis tentang pariwisata yang ada di Tangerang. Oke, jadi tulisan-tulisan semacam feature kayak gitu ya? Iya. Tentang wisata. Sudah pernah tulis itu? Pernah Danau Situ Cipondo. Danau Situ Cipondo. Iya. Oke. Pernah dimuat? Itu belum, baru selesai menulis, keburu akhir semester. Oke. Di UKM itu ya? UMT ya? Di UMT ya? Iya. Siapa mentornya di sana?
Pak Saiful. Pak Saiful. Oh, oke. Temannya Pak Rahmat Haldi. Iya. Baik. Nah, kalau Gus, kamu? Kalau misalkan saya sama sih jurnalistik, tapi lebih fokus ke komunitas menulis di UMK itu, di kampus saya. Sama, Oke. pembimbingnya Pak Saiful. Penulisan kreatif juga? Iya, penulisan kreatif juga. Oke. Nah, sekarang kan ini kalian berencana ini kan menjadi duta bahasa. Duta bahasa itu yang saya tahu dia cakap secara tulis, tapi juga cakap secara lisan. Nah, sementara dua kemampuan ini kan dua kemampuan berbeda. Ada orang yang secara lisan, secara kemampuan ya kalau dalam bahasa lainnya mungkin public speaking ya. Secara kemampuan lisan dia bagus ketika berbicara, enak didengar, kemudian runut dan lain-lain. Nah, tapi ada juga orang yang secara kemampuan tulis dia lemah. Ya. Ada kemampuan lisannya bagus tapi tulisnya lemah. Ada yang menulisnya bagus, kebalikannya. Ada yang secara tulisan bagus, argumentasinya kuat, memukau lah ya. Tapi secara lisan dia lemah. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, menurut kalian, dua kemampuan ini sebagai calon duta bahasa ini, seperti apa untuk mengasah dua kemampuan ini supaya supaya sama-sama bagus gitu? Silakan Gus, supaya bagus ya. Bagus dua-duanya. Iya. Kalau menurut saya itu untuk menyeimbangkan dua kemampuan kebahasan tersebut kan kalau misalnya kita tahu kan kalau misalkan kemampuan berbahasa itu ada 4, ada menulis, berbicara, menyimak, sama satu lagi membaca. Nah, Yeah. untuk menyeimbangkan itu semua itu tentu saja kita harus tekun dalam berlatih dan terus juga kita harus sering-sering bertanya ketika kita tidak tahu kepada orang yang lebih tahu atau kepada ahlinya tersebut. Nah, untuk menyeimbangkan dua hal tersebut tadi, misalnya kita harus berlatih untuk bagaimana cara kita menulis dengan bagus atau berbicara di depan umum secara baik gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita berbicara di depan umum kan tentu saja isinya itu kan tidak selalu sama dalam ketika kita menulis. Kadang-kadang kita udah nyiapin nih apa yang mau kita utarakan, tapi kan terkadang itu kan beda atau ada yang berbeda dari konteks yang sudah kita bacakan. Nah, dari saya sih mungkin sering berlatih dan melihat video atau bertanya kepada yang ahlinya seperti itu saja. Karena tanpa berlatih kan kita juga tidak akan tahu sampai mana kemampuan kita itu berada gitu. Kalau mengukur kemampuan pribadi, bagus sendiri tentu saja. Lebih unggul mana antara kemampuan lisan yang bagus miliki dengan kemampuan tulis? Kalau misalkan menurut saya sih kemampuan menulis. Oke. Kenapa? Kalau misalkan saya pribadi memang saya sering mengikuti seperti lomba-lomba artikel atau cerita esai atau puisi seperti itu. Jadi untuk berbicara di depan umum memang saya jarang untuk dipraktikkan secara langsung atau pokoknya jarang gitu dipraktikkan secara langsung, kecuali ketika saya di kampus atau ketika saya ketika presentasi atau ketika saya berbicara di depan umum lainnya, ada acara-acara. Namun untuk secara keseharian memang saya pribadi pendiam. Jadi saya merasa tipikalnya introvert pendiam ya. Lebih baik untuk menulis gitu daripada untuk berbicara di depan umum. Oke. Baik. Nah, kalau Hasti sekarang dari dua kemampuan tadi, menulis dan berbicara, Hasti lebih memilih mana di antara dua ini? Keduanya. Ya. Oke. Kenapa keduanya? Karena yang pertama saya sangat senang menulis. Oke. Tetap ya. Ya. Pertama-tama itu hobinya menulis ya. Baik. Yang kedua saya senang berbicara karena memang saya sering menjadi pewara di acara-acara lingkungan Karang Taruna. Oh, begitu. Oke. Pewara itu apa sih kalau udah bahasa lainnya? Pembawa acara ya. Nah, kalau mungkin sobat Banten News di rumah belum tahu, pewara itu pembawa acara. Singkatan itu ya. Iya. Ini kan dari itu. Baik. Nah, ini kan dua kemampuan tadi soal menulis dan berbicara. Nah, kalau di menulis itu kan kita ada ruang jeda untuk memikirkan tulisan kita ya. Ada ruang untuk mengoreksi. Sementara di bahasa lisan itu kita cenderung spontanitas tanpa ada koreksi. Makanya ketika semacam ini kita melakukan live streaming semacam ini atau menyiarkan secara langsung begini, itu tidak ada istilahnya tidak ada
koreksi gitu ya, tidak ada koreksi. Lain halnya ketika kita menulis, ada waktu di mana ruang di mana kita bisa mengoreksi tulisan. Nah, menurut kalian tingkat kesulitannya di mana antara dua ini? Antara menulis dan ya silakan Hasti dulu. Kalau menulis tingkat kesulitannya itu ide itu suka hilang sendiri, Kak. Kadang Oke. kita udah dapat ide, tiba-tiba hilang gitu. Sesuai gimana perasaan hati kita saat itu gitu. Kadang naik, kadang turun, kadang gimana ya? Ya gitu hilang. Idenya aja. hilang tiba-tiba ya? Idenya hilang aja. Jadi 2 paragraf pertama kemudian hilang. iya hilang. Saya biasanya menulis itu pasti tengah malam. Tengah malam. Iya, karena emang jam-jamnya menulis enak tuh malam, Kak. Tidak diganggu. Tidak diganggu, Oke. tidak bising. Tidak bising. Iya. Oke. Nah, tapi kalau jurnalistik tadi yang disebutkan dia harus Kita mampu harus menulis mampu menulis. ya di situasi apapun. Kalau Bagus bagaimana? Kalau misalkan saya untuk kesulitan ketika saya di public speaking atau berbicara di depan umum itu, salah satunya itu pembedaran kosakata saya yang kurang. Maksudnya ketika saya bercakap di depan umum, ketika saya berbicara dengan lawan bicara saya, tetapi ketika saya pembedaran kosakatanya kurang, misalkan saya berbicara dengan orang kedokteran, nah pasti kan mereka suka berbicara mengenai hal-hal yang berbau tentang kedokteran. Nah, ketika saya berbicara dengan mereka atau dengan dia, tentu saja ketika saya tidak mengerti juga, hal itu akan membuat saya kesulitan dalam menyampaikan apa yang menjadi pikiran saya atau gagasan saya itu seperti apa. Ya, gitu. karena latar belakang yang berbeda tadi ya. Nah, makanya jadi itu ada diksi-diksi yang tidak saya harus mengerti. pahami. Iya. Oke. Nah, makanya pembedaran kosakata itu sangat penting sekali bagi saya. Jika kita ingin berbicara dengan lancar, tentu saja kita harus memperbanyak kosakata yang ada di dalam pikiran kita, seperti itu. Baik. Nah, tadi soal perbendaharaan kata ini kan. Itu di kamus itu kan banyak sekali perbendaharaan kata, tapi tidak mungkin semuanya kita gunakan dalam penggunaan sehari-hari. Nah, seberapa penting kosakata menunjang seseorang baik itu dalam bahasa lisan maupun tulis ya. Kalau dari Hasti? Kalau menurut saya penting sekali karena untuk tidak ada interferensi gitu, Kak. Tidak ada pencampuran antar bahasa prokem dengan bahasa Indonesia yang baku, yang baik gitu, Kak. Iya. Baik, itu posisinya ya, pentingnya ya. Baik, kalau Bagus? Kalau menurut saya sih sangat penting sekali, di samping untuk memperlancar komunikasi yang sedang dijalin dengan lawan bicara kita, terus kan dapat lebih mudah ketika kita mengungkapkan apa yang menjadi pikiran atau gagasan yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Ketika kita tidak sama seperti saya tadi, ketika saya tidak mengerti tentang pembedahan kosakata di lingkungan atau di ruang lingkup dokter, tentu saja hal itu kan dapat menyulitkan saya ketika saya ingin menyangga atau ingin mengungkapkan apa yang menjadi dalam pikiran saya, seperti itu. Baik. Jadi sangat penting sekali pembedahan kosakata itu. Baik, ya. Satu lagi, ini kan kalian ambil studi jurusan bahasa dan sastra Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini kan idealnya orang berpikir dari jurusan itu akan melahirkan guru ya. Walaupun pada kenyataannya tidak semua yang lulus dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu jadi guru. Termasuk saya terjun di dunia jurnalis. Baik, seberapa penting sih pengetahuan bahasa terhadap kemampuan bahasa ketika kita bersentuhan langsung dengan masyarakat? Dari Hasti atau Bagus dulu? Bagus, silakan. Menurut saya sih sangat penting sekali ketika kita mengetahui secara lebih luas. Secara teoritis ya? Secara teoritis. Secara teoritis tentang bahasa itu saya ingin mengambil contoh. Ketika saya belajar tentang linguistik, terus saya kan itu diajarkan tentang bilingual dan seperti alikode atau campur kode. Nah, tentu saja ketika saya belajar tentang linguistik, saya mengetahui apa sih bilingualisme itu, campur kode atau alikode itu seperti apa. Nah, ketika saya menerapkan di masyarakat, ketika saya misalkan saya berbicara, saya asli orang Jawa. Nah, ketika saya berbicara dengan orang Sunda, dan saya kan ketika orang Sunda tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan saya, terus saya akan mengalihkan
kosakata saya atau kata-kata saya ke dalam bahasa yang lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Sunda ketika saya tahu. Namun ketika saya tidak tahu, tentu saya akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam proses komunikasi. Baik. Nah, kalau Hasti tadi antara yang Hasti pelajari di perkuliahan secara teoritis, tapi secara praksis kan banyak penggunaan bahasa variannya. Seperti apa itu? Kalau saya lebih ke gimana ya Kak? Mempelajari teorinya. Teorinya kita pelajari, kalau memang gimana ya? Kan kita diajarin tentang kayak interferensi, variasi bahasa gitu. Kita mencoba mengetahui bahasa-bahasa baru gitu. Kita sah-sah saja. Kalau menurut saya kita sah-sah saja berbicara seperti itu karena memang ada di teori tersebut. Oke. Nah, dalam penggunaan sehari-hari kan kadang apa yang kita pelajari secara teoritis, secara praksis justru berbeda. Bagaimana sikapnya sebagai calon duta bahasa? Kalau itu sikap kitanya. Ya, sikap pribadinya. Sikap pribadinya. Langsung meluruskan atau membiarkan saja? Kalau saya langsung meluruskan. Kemudian mencari teori-teori yang sudah ada. Oke, ya, untuk karena, menunjang argumentasinya ya. Harus Baik. ada landasan. Ya, mungkin kan kita nanti berkenalan dengan sosiolinguistik kan, betul. Bagaimana bahasa di komunitas A berbeda dengan komunitas B dan lain-lain. Nah, itu sangat membantu ya, sangat membantu. Baik, semakin menarik obrolan kita siang ini. Jangan kemana-mana, saya akan berbincang lebih jauh dengan dua finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020 ini setelah pariwara berikut ini. Bahasa Indonesia jati diri bangsa. Bahasa Indonesia jati diri bangsa. Bahasa Indonesia jati diri bangsa. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. Mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia kebanggaan bangsa. Memiliki jumlah penutur terbanyak keempat di dunia. Dipelajari di puluhan negara. Saya bangga. Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga. Bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku kebanggaanku. Bahasaku kebanggaanku. Bahasaku kebanggaan.
Dulur-dulur seprovinsi Banten kula saking Rambu Banten ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus beremegagag ya. Tonton atau dibaca beritanya ning bantennews.co.id semengkoten saos. Cara podcast dan live streaming bantennews.co.id ngobrol bareng Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Saya masih ditemani oleh Hasti dan Bagus. Masih semangat? Masih. Insya Allah masih. Masih ya. Ini siang-siang angin semeriwing-semeriwing di studio membuat orang ngantuk jadi. Baik, masih semangat ya? Ya, ini di sesi 3 seperti biasanya saya akan menantang 2 finalis. Kita ada kuis padanan kata. Saya akan menyebutkan padanan katanya. Saya akan menyebutkan salah satu kata, kemudian Hasti dan Bagus menjawab dengan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Baik, tidak usah angkat tangan kalau merasa tahu langsung jawab ya. Baik, seafood. Boga bahari ya, dua-duanya jawab. Oke. Kemudian mos. Tetikus. Baik. Kemudian PowerPoint. Salindia. Apa? Salindia. Salindia ya. Oke, Salindia. Gawai. Gawai. Itu bahasa Indonesia. Oh iya, salah ya. Saya jawab sendiri. Harusnya gadget itu gawai ya. Baik. Oke. Itu pertanyaan di eliminasi. Billboard. Papan reklama. Papan reklama. Iya. Oke. Error. Galak. Baik. Efisien? Mangkus. Sangkil. Sangkil atau mangkus? Sangkil. Ini selalu tertukar ya. Efektif? Mangkus. Kemudian busway. Busway. Ya. Kurang tahu. Busway. Transjakarta. Ya, Transjakarta. Jangan ragu-ragu. Busway itu secara harafiah dimaknai atau artinya jalan bus. Tapi karena tidak mungkin kan jalan bus artinya Transjakarta jadi ya. Baik, nah itu sudah 10 ya. Oh, belum. Download. Unggah atau ungguh? Unduh ya. Oke, upload. Unggah. Baik, ini sudah 10 pertanyaan sudah terjawab semua. Baik, Hasti terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio Banten News. Kemudian Bagus atau Bagas? Bagus. Oke, Bagus. Terima kasih banyak waktunya. Semoga ini kan masa kalian nanti akan masuk masa karantina ya. Ya, masuk karantina. Jadi bukan hanya kontes dangdut yang dikarantina, ini Duta Bahasa juga dikarantina. Nanti mungkin akan ada waktu yang cukup panjang sebelum nanti bertemu di babak final ya. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu, Hasti, Bagus, semangat. Mudah-mudahan kalian lolos nanti sampai ke babak final ya. Baik, terima kasih Sobat bantennews.co.id. Saya Wahyu Arya. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.